Berjumpa lagi dengan saya Dina. Pada bab yang terakhir ini kita akan membahas bagaimana seorang pemimpin dapat tetap tenang, bijak, dan efektif di tengah tekanan dan ketidakpastian. Rekan-rekan akan menganalisa aspek-aspek penting kepemimpinan dalam situasi krisis, serta bagaimana mengimplementasikan prinsip kepemimpinan yang tangguh. Kepemimpinan dalam masa krisis menuntut kemampuan luar biasa karena para pemimpin harus menghadapi perubahan drastis dan ketidakpastian yang tinggi. Situasi seperti pandemi COVID-19 menjadi ujian besar bagi banyak pemimpin yang harus menyesuaikan strategi secara cepat dan tepat. Dalam kondisi penuh tekanan, pemimpin dituntut untuk tetap tenang, berpikir kritis, dan mampu mengambil keputusan yang bijak tanpa terjebak dalam kepanikan. Respon cepat, improvisasi strategi, serta ketangguhan mental menjadi kunci untuk menjaga stabilitas organisasi di tengah situasi yang tidak menentu. Dalam situasi krisis, membangun dan menjaga komunikasi dalam tim menjadi tantangan besar bagi seorang pemimpin. Alur informasi sering terhambat sehingga koordinasi dan pengambilan keputusan bisa terganggu. Karena itu, komunikasi harus dijalankan dengan ketegasan, transparansi, kejujuran, dan empati agar setiap anggota tim tetap merasa terarah dan dipercaya. Pemimpin perlu memahami latar belakang, kekuatan, dan kelemahan setiap anggota agar pesan tersampaikan dengan tepat. Informasi yang disampaikan harus akurat dan kredibel, menggunakan sumber yang dipercaya. Dalam kondisi di mana pertemuan langsung sulit dilakukan, teknologi virtual seperti Zoom, Meet, atau Skype dapat menjadi solusi yang efektif. Dan agar pesan benar-benar dipahami, harus diterapkan prinsip 3R. Review, repeat, dan reinforce, yaitu meninjau, mengulangi, dan memperkuat pesan agar komunikasi tetap jelas, berdampak di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Dalam situasi krisis, pengambilan keputusan menjadi tugas terpenting dan tersulit bagi seorang pemimpin. Keputusan harus diambil dengan cepat, namun tetap berdasarkan informasi yang akurat dan analisa yang matang. Model kepemimpinan krisis menekankan 3 langkah utama: sense making, decision making, dan sense giving. Pada sense making, pemimpin berusaha memahami situasi dengan mengumpulkan data dan membaca arah perubahan. Selanjutnya di tahap decision making, pemimpin menimbang berbagai alternatif dan memilih solusi terbaik di bawah tekanan waktu. Yang terakhir pada tahap sense giving, pemimpin menyampaikan keputusan secara jelas dan meyakinkan kepada tim agar semua pihak memahami arah tindakan dan tetap solid dalam menghadapi krisis. Proses ini menuntut ketenangan, kejelasan, komunikasi, serta keberanian untuk bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Dalam situasi krisis, seorang pemimpin hebat ditentukan oleh kemampuannya untuk memobilisasi tim, menunjukkan rasa hormat, dan tetap tenang di tengah tekanan. Pertama, pemimpin harus mampu memobilisasi jaringan tim, yaitu mengenali prioritas utama dan memastikan tim manajemen bekerja fokus serta terkoordinasi untuk mencari solusi terbaik. Keputusan yang tepat dan cepat hanya bisa diambil jika pemimpin mampu menggerakkan potensi timnya. Kedua, menunjukkan rasa hormat sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keharmonisan hubungan kerja. Pemimpin yang terbuka terhadap kritis dan pendapat serta mendengarkan dengan empati akan membangun budaya saling menghargai. Disinilah kepercayaan tumbuh dan tidak hanya antara pemimpin dan karyawan, tetapi juga dengan pelanggan. Ketiga, pemimpin harus tetap tenang dan berpikir optimis. Saat pemimpin panik, kepanikan itu akan menular ke seluruh organisasi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga ketenangan,
mengevaluasi keputusan yang diambil, dan bersikap realistis terhadap situasi. Pemimpin yang mampu berpikir jernih, adaptif, dan tetap positif akan menuntun timnya keluar dari masa sulit menuju stabilitas dan keberhasilan baru. Jacinda Ardern, mantan Perdana Menteri Selandia Baru, sering dijadikan contoh pemimpin yang luar biasa dalam menghadapi krisis. Gaya kepemimpinannya dikenal empatik, komunikatif, dan tegas, terutama terlihat saat menangani tragedi penembakan di Christchurch dan pada pandemi COVID-19. Ardern menunjukkan bahwa kekuatan seorang pemimpin tidak hanya terletak pada ketegasan, tapi juga kemampuannya untuk menunjukkan empati dan menjaga kepercayaan publik. Ia berkomunikasi dengan jujur, menyampaikan keputusan secara jelas, dan menekankan pentingnya kebersamaan dalam mengatasi masa sulit. Kepemimpinan seperti ini membuktikan bahwa pendekatan yang manusiawi dan inklusif dapat menciptakan rasa aman, solidaritas, serta meningkatkan efektivitas kebijakan di tengah krisis. Dalam situasi krisis, banyak pemimpin tanpa sadar terjebak dalam 3 perangkap utama: penyangkalan atau denial, pengendalian berkelebihan atau over control, dan komunikasi yang buruk. Ketika pemimpin menyangkal kenyataan atau berusaha mengendalikan setiap hal secara detail, mereka justru memperlambat proses adaptasi dan membuat tim kehilangan kepercayaan. Di sisi lain, komunikasi yang tidak jelas atau tertutup dapat memperburuk kebingungan dan kepanikan di dalam organisasi. Oleh karena itu, pemimpin perlu belajar untuk mengakui realitas, memberi ruang bagi tim untuk berkontribusi, dan berkomunikasi secara terbuka serta empatik agar proses pemulihan berjalan efektif dan organisasi dapat keluar dari krisis dengan lebih kuat. Setelah melewati masa krisis, langkah penting berikutnya bagi seorang pemimpin adalah membangun kembali kepercayaan tim. Kepercayaan yang sempat goyah perlu dipulihkan melalui kejujuran, konsistensi, dan tindakan nyata. Selanjutnya, pemimpin harus mengembangkan rencana komunikasi yang jelas agar setiap anggota tim memahami arah dan strategi organisasi ke depan. Tak kalah penting adalah mengidentifikasikan dan menganalisa kesalahan yang terjadi selama krisis, membantu organisasi belajar dan mencegah pengulangan kesalahan yang sama. Terakhir, pemimpin perlu meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi di antara anggota tim, karena hanya dengan kerjasama dan keterbukaan, organisasi dapat bangkit lebih kuat dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian pembahasan pada bab terakhir ini. Semoga seluruh bab yang telah rekan-rekan pelajari memperkaya pemahaman, memperkuat karakter, dan menginspirasi rekan-rekan menjadi pemimpin yang efektif dan berintegrasi. Terima kasih telah belajar bersama. Ingatlah, kepemimpinan dimulai dari diri sendiri.